Peradi bersama Polres. Saresehan Hukum Undang-Undang dan Kebebasan Bicara di Media Sosial. Arta News Kota Tasikmalaya. Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Gedung Kreatif Center Dadaha Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi, Dewan Pimpinan Cabang Kota Tasikmalaya melaksanakan saresehan hukum terkait Undang-Undang ITE. Seminar UU ITE tersebut dihadiri perwakilan dari Polres Tasikmalaya diwakili oleh Ibtu Haji Wahidin, SH, beserta jajaran. Acara diawali kata sambutan dari Ketua Pelaksana Cecep Miftah Zainuddin, SHI, MPD, berharap melalui saresehan hukum ini, kita dapat memahami lebih jelas tentang UU ITE dan bagaimana penerapannya dalam ranah media sosial, menemukan cara yang tepat untuk berinteraksi di media sosial dengan tetap menghargai hak-hak orang lain dan menjaga norma-norma sosial, menghindari potensi sengketa hukum yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan media sosial. Dalam kesempatan itu Ketua DPC Peradi Tasikmalaya Kota Agus Rajasa Siadari, SH, di sambutan singkatnya, bila di kepolisian bukan advokat tetapi penasihat hukum. Di waktu yang sama Dr. Salimangara Sitompul, SH, MH, sebagai Wakil Ketua Umum DPN Peradi Bidang PKPA, Sertifikasi Advokat dan Kerjasama Universitas periode tahun 2020 sampai dengan 2025. Beliau mempresentasikan dan menjelaskan Undang-Undang ITE dan kebebasan berbicara di media sosial, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, merupakan perangkat hukum yang sangat berpengaruh dalam mengatur perilaku masyarakat di ruang digital Indonesia, sejak diberlakukan pertama kali tahun 2008, kemudian diubah dengan UU 19/2016 dan terakhir melalui UU 1 tahun 2024. Aturan ini kerap menjadi perdebatan publik. Sehingga, transformasi ruang komunikasi yang serba digital menuntut penyesuaian hukum agar tidak mengekang hak konstitusional warga negara namun tetap menjaga ketertiban umum, khususnya terkait dengan perlindungan kebebasan berbicara di media sosial. Jelasnya, dasar konstitusi kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara implisit dalam Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 28 FUUD 1945. Di era digital, hak ini diperkuat oleh berbagai instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR Pasal 19 dan 20 yang telah diratifikasi UU Nomor 12 Tahun 2025. UUD 1945, Pasal 28E ayat 3, dan Pasal 28F menjamin kebebasan berbicara dan berekspresi. International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR, Pasal 19 dan 20 memperkuat perlindungan kebebasan berbicara di tingkat internasional. Pembatasan legal, kebebasan berbicara dibatasi untuk menjaga ketertiban umum, moral, dan hak orang lain. Namun, perlindungan hak tersebut tunduk pada pembatasan yang bersifat legal, antara lain demi menjaga ketertiban umum, moral, dan hak orang lain. UU ITE menjadi instrumen utama untuk memastikan agar kebebasan ini berjalan beriringan dengan tanggung jawab hukum. UU ITE terdapat beberapa pasal yang dinilai multitafsir atau disebut pasal karet, yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, sehingga direvisi di UU Nomor 1 Tahun 2024 untuk menghadirkan kepastian hukum dan bertujuan memastikan ruang digital tetap sehat dan tidak menjadi sarana penyebaran kebencian dan fitnah, namun tidak juga membungkam ekspresi yang sah secara konstitusional. Kepastian hukum, mengurangi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal UU ITE, perlindungan digital, menjaga ruang digital dari konten berbahaya dan merugikan. Berdasar amar putusan MK atas pasal 28(2) dan 45 At. 2 putusan MK 105 U22 2024, MK memutuskan bahwa unsur menghasut, mengajak, atau mempengaruhi harus dimaknai terbatas. Hanya informasi yang secara substansial dan nyata mengandung penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu.
dilakukan dengan sengaja di ruang langsung publik, saja ya kita dan sambut menimbulkan risiko Ibu moderator diskriminasi kita atau kali ini kekerasan. kepada Ibu Penafsiran Iba, ini mengacu pada disilakan. ICCPR pasal 22 agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis. Selamat Sebelum siang. putusan Salam MK, sejahtera aparat untuk penegak kita hukum semua. cenderung menggunakan Bapak, pasal-pasal Ibu karet sekalian yang UU ITE hadir untuk di membungkam JCC kritik, pada baik hari terhadap Kamis individu 29 maupun Mei kelompok, 2025, termasuk aktivitas dan tentu jurnalis. dengan rasa bahagia Penafsiran dan luas bersyukur dan subjektif, saya bisa kritik membersamai mudah Bapak Ibu diskriminasi, sekalian dalam acara pembungkaman Sarasehan aktivitas Hukum dan jurnalis, DPC Pradi proses hukum Tasikmalaya. berdasarkan klaim pelapor. Mohon izin, Setelah Pak Ketua, koreksi MK, penerapan pasal acara pencemaran nama Sarasehan baik dan Hukum ujaran ini kebencian kini sudah menuntut pembuktian niat, sangat ditunggu risiko nyata, oleh warga serta Tasik, batasan apalagi identitas sasaran, karena sehingga isu ini mendorong isu proses yang hukum yang sangat adil dan seksi teratur. dan juga Penafsiran restriktif di dan era media objektif. sosial Kritik sekarang dilindungi secara perlu konstitusional. alarm Perlindungan bagi sehingga, pembela kepentingan masyarakat, publik. Proses tahu hukum batasan berdasarkan sehingga pembuktian sehat risiko untuk nyata. bermedia sosial. Putusan MK 105 PUU Saya mengucapkan 22 terima kasih atas kesempatan 2024 yang menjadi diberikan titik untuk balik menjadi penting dalam moderator pembatasan dalam penafsiran Sarasehan Hukum. pasal-pasal karet Dan kita UU ITE, berkumpul terutama untuk pasal membahas topik yang sangat 27A, krusial, yaitu 45, tentang 4, UU ITE dan kebebasan 28, berbicara 2, di media dan sosial. 45A. Kedua hal ini Mahkamah saling Konstitusi terkait dan menegaskan menjadi bahwa isu pasal-pasal yang tersebut sangat hanya menarik, konstitusional bila dimaknai menjadi secara perhatian restriktif. publik. Tindakan UU ITE pencemaran yang nama baik dimaksud atau untuk ujaran mengatur kebencian dunia baru bisa digital dipidana bila dan terbukti nyata mencegah menimbulkan risiko penyalahgunaan diskriminasi, informasi seringkali permusuhan, dipertanyakan atau dalam kekerasan kaitannya secara dengan spesifik, kebebasan bukan berpendapat. sekedar berbeda Di satu pendapat, sisi, tutupnya. UU ITE dianggap sebagai alat yang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dunia maya. Di sisi yang lain, banyak yang khawatir bahwa UU ITE dapat digunakan untuk membungkam atau membatasi kebebasan berpendapat di media sosial. Dalam Sarasehan ini kita akan mencoba untuk menimbang dan mendiskusikan berbagai aspek dari isu ini. Kita akan mengkaji bagaimana UU ITE diterapkan dalam praktiknya, bagaimana dampaknya terhadap kebebasan berpendapat, dan bagaimana kita dapat mencari solusi yang seimbang untuk menjaga keamanan dan kebebasan berekspresi di media sosial. Semoga Sarasehan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Untuk memperluas kesempatan, izinkan saya memperkenalkan para narasumber. Mohon izin Bapak untuk Pak Ketua DPC bisa bergabung dengan ya. Dan saya mohon izin untuk membersamai para narasumber. Terima kasih Bapak. Kali ini kita ditemani dua narasumber, satu dari DPN Pradi dan satu dari Kapolres Tasikmalaya. Sebelumnya saya ingin memberitahukan informasi mengenai Abang Muda Bapak Dr. Salih Mangarasi Tompul SHMH ini. Beliau lulusan program Doktor Ilmu Hukum S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau pernah menjadi Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Yogyakarta HMI tahun 1991-1993. Mana anak HMI di sini? Aplaus dong buat abangnya. Kemudian beliau Ketua DPC IKADIN Bekasi tahun 2006-2009. Beliau Ketua Bidang Hukum Majelis Ulama Indonesia tahun 2010 sampai 2015. Beliau Koordinator Presidium Pimpinan Kolektif Majelis Daerah Korp Alumni HMI Kahmi Bekasi 2014. Beliau Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKADIN DPP IKADIN tahun 2015-2010. Kemudian beliau anggota Dewan Penasihat Pimpinan Pusat, Ikatan Alumni Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta tahun 2019 sampai 2024, dan beliau Wakil Ketua Umum DPN Pradi bidang pendidikan khusus profesi advokat serta sertifikasi dan kerjasama universitas dari 2020 dan 2025. Mudah-mudahan nanti Abang Muda jadi Ketua Umum DPN Pradi. Biar orang-orang Tasik ikut Pak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk memperluas kesempatan, dan rupanya para hadirin ini sudah sangat kepo Bang, sudah resah ini, terutama teman-teman jurnalis, influencer gitu ya.
vlogger yang suka termasuk para aktivis, Bang. Karena dalam UU ITE ini seolah-olah dibatasi ruang geraknya. Saya juga jadi mikir-mikir kalau mau mengkritisi pemerintahan di media sosial. Mari kita dengarkan untuk narasumber yang pertama, Bapak Dr. Salim Mangara Sitompul SH, MH. Penanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bicara, izin Bu Moderator, Pak Kapolres, dan Bapak mewakili sekalian. Nampaknya saya nggak bisa lama di sini. Saya harus kembali ke Jakarta nanti pukul berapa kan? 15.30. Jadi sekarang pukul berapa? 1 jam lagi. Mudah-mudahan saya bisa selesaikan materi ini dalam hitungan 1 jam. Saya izin saya dari belakang Pak ya, karena ini nggak nyampe di dalam radius di sini, supaya saya paparkan ini. Siap. Izin Pak ya, saya dari belakang. Karena nggak nyampe radius saya. Ini ada kawannya Kang Cecep ya kan? Di sini ya Pak Ibu ya, saya dari belakang ya. Pak Agus Ketua DPC Pradi itu ada hadiah buku untuk anggota Pradi Tasik. Mungkin Kang Caca bisa gitu bukunya. Mulai Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibu yang saya hormati, saya merasa berbahagia bisa hadir di Kota Tasikmalaya untuk yang sudah tidak terhitung nih. Saya ke Tasik. Hampir berapa kali Kang Cecep saya ke Tasik, Kang Cecep? Ini nggak nyampe nih, bisa nggak? Nah, ini nggak nyampe apa? Nah ini coba yang ikut dikit. Sudah ya, sudah Pak, sudah Pak. Saya merasa berbahagia bisa hadir di dalam ruangan ini bersama para tokoh yang ada di Tasikmalaya. Sini juga sangat banyak adik-adik mahasiswa dari PES dan seterusnya. Saya diminta untuk berbicara mengenai undang-undang ITE ya, bahasa umumnya dan kebebasan berbicara. Yang pertama nih Pak ya, saya jelaskan dulu. Undang-undang ITE ya, jadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi merupakan perangkat hukum yang sangat berpengaruh. Ini saya jelaskan satu-satu, mudah-mudahan bisa mampu memahaminya. Nah, jadi undang-undang ini sangat berpengaruh dalam mengatur perilaku masyarakat di ruangan digital ya, jadi di ruangan hampa ya, di dunia maya. Sejak diberlakukannya pertama kali ini undang-undang pada tahun 2008. Nah, jadi tahun 2008 ini kita diatur ya, diatur oleh negara. Memang apabila kita berbicara di dunia maya itu diatur oleh undang-undang. Undang-undang ini disahkan tahun 2008, kemudian diubah untuk kali pertama pada tahun 2016. Kemudian diubah lagi yang terakhir berdasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, aturan ini ya kita semua, terutama ibu dan bapak ya yang sangat kritis. Ya, jadi undang-undang ini kerap menjadi perdebatan publik. Khususnya terkait dengan perlindungan kebebasan berbicara di media sosial. Jadi ruangnya itu dibatasi di media sosial. Nah, transformasi ruang komunikasi ini dia berupa serba digital. Jadi, menuntut penyesuaian hukum
agar tidak mengekang hak konstitusional warga negara. Tujuannya untuk tetap menjaga ketertiban. Jadi slide pertama itu kira-kira ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang bencana. Nah, undang-undang ini sebagai dasar konstitusional kebebasan berbicara. Nah, jadi kebebasan berbicara merupakan hak asasi manusia. Ya, ini hak kita semua selaku warga negara, kita dibolehkan berbicara. Nah, namun kalau kita perhatikan undang-undang ini secara eksplisit kita terikat. Ada 3 pasal.